Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadia Aulia Esa dengan NIM 3101422070. Di sini saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul Peristiwa Kebon Rojo, Momen Heroik Pertempuran Rakyat Pekalongan untuk mengusir Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Nah, yang pertama adalah latar belakangnya. Peristiwa Kebon Rojo yang terjadi pada 3 Oktober 1945 di Pekalongan merupakan salah satu momen penting di dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Nah, terjadinya peristiwa ini sangat dipengaruhi oleh letak geografis Pekalongan yang strategis di utara Pulau Jawa. Pekalongan terletak di sepanjang pantai utara Jawa sekitar 100 kilometeran setelah 100 kilometeran sebelah barat Semarang dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki akses yang penting sebagai kota pantai. Pekalongan dikenal kaya dan akan hasil ikan seperti ikan dan batik yang terkenal coraknya yang bagus. Nah, tapi dengan kondisi tersebut serta-merta membuat masyarakat Pekalongan hidup dalam keadaan tenang, terutama selama masa pendudukan Jepang. Selama pendudukan Jepang, rakyat Pekalongan mengalami berbagai penindasan dan kesulitan ekonomi yang sangat berat. Jepang menerapkan aturan yang merugikan rakyat, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan kemiskinan meluas dan menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Situasi yang sulit ini, masyarakat Pekalongan mulai melakukan berbagai strategi untuk melawan penjajah. Nah, setelah proklamasi Indonesia pada 17 Agustus, harapan akan kebebasan semakin menguat. Namun, Jepang tidak segera meninggalkan kerasidenan Pekalongan dan tetap menguasai wilayah tersebut dengan alasan menjaga status quo hingga kedatangan sekutu penolakan Jepang untuk menyerahkan senjata kepada rakyat dan tetap menduduki kantor-kantor penting di Pekalongan. Semakin memperburuk keadaan, pada tanggal 1 Oktober 1945, perundingan dijadwalkan berlangsung di lapangan Kebon Rojo untuk membahas situasi yang ada dan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan. Nah, Lapangan Kebon Rojo sendiri merupakan lokasi yang strategis yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Nah, di tengah suasana tegang tersebut, perundingan berlangsung dengan harapan dan mencapai kesepakatan demi antara pihak Jepang dan wakil rakyat. Nah, Jepang juga mengatasinya dan menggantinya dengan merah putih. Namun, tindakan berani ini memicu keras dan tentara Jepang yang melakukan penembakan terhadap rakyat. Peristiwa Kebon Rojo adalah bagian integral dari sejarah Indonesia yang harus terus dikenang dan dipelajari oleh semua lapisan rakyat. Melalui pemahaman akan sejarah perjuangan ini, kita dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan dan solidaritas dalam menghadapi tantangan zaman sekarang maupun di masa depan. Setiap tanggal 3 Oktober 1904 3 Oktober, sorry, kali ini diperingati sebagai hari bersejarah bagi masyarakat Pekalongan dengan upacara dan aksi teatrikal sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Peringatan ini tidak hanya sekedar mengenang peristiwa tersebut, tetapi juga mengaruh komitmen masyarakat untuk terus mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan dan memperkuat solidaritas antar warga demi terciptanya kehidupan sosial yang baik-baik di masa depan. Nah, yang
Terus ada Pekalongan pasca proklamasi kemerdekaan. Pada masa transisi atas peralihan kekuasaan dan penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang tahun 1942, bangsa Indonesia tidak berani mengambil alih kekuasaan disebabkan tidak mempunyai modal organisasi perjuangan secara fisik. Nah, hal ini berbeda dengan masa transisi ketika Jepang menyerahkan kalah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada saat tersebut, momentum digunakan untuk memproses proklamasi kemerdekaan Indonesia meskipun terjadi perubahan pendapat antara kaum tua dan kaum muda. Nah, ketika pasukan Jepang mengalami kekalahan hampir di seluruh medan perang akibat kurangnya persediaan senjata dan amunisasi, garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai terancam. Situasi ini menyebabkan Jepang mengambil langkah melalui Jenderal Koiso untuk mempertahankan pengaruh Jepang terhadap penduduk negeri-negeri yang didudukinya dengan cara mengeluarkan pernyataan berupa janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Nah, janji ini dimaksudkan agar rakyat di daerah pendudukan mengadakan perlawanan terhadap pasukan sekutu. Janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang ternyata mendapat tanggapan pro dan kontra dari rakyat Indonesia. Nah, golongan tua seperti Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sangat percaya terhadap janji Jepang. Namun, golongan pemuda banyak yang tidak percaya terhadap janji itu dan lebih setuju bahwa mereka harus segera memproklamasikan kemerdekaan, dan para tokoh utama dari kelompok pemuda kemudian mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, perbedaan pendapat tersebut mencapai titik semu dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, terus beberapa anggota barisan pelapor di Karisedenan, Pekalongan berhasil menemukan cara untuk menggeser segel untuk sementara waktu. Hingga pesawat dapat menangkap siaran dan luar Jawa, berita proklamasi ini menimbulkan eh, luapan kegembiraan rakyat meskipun mereka sebenarnya sudah tahu bahwa menyerahnya Jepang hanyalah soal waktu. Pada awal kemerdekaan di kota Pekalongan, pengibaran bendera merah putih ditentang keras oleh kaum elit tradisional yang memerintahkan untuk menurunkan kembali bendera merah putih yang sudah dinaiki oleh kaum perjuangan karena belum mendapatkan perintah resmi dari Jepang. Nah, suara pragrah praja di luar ibu kota Karisedenan sendiri mengatakan penyerahan Jepang tidak dipastikan baik oleh Rasidenan Jepang maupun oleh Radio Jakarta. Sikap semacam ini tidak terbatas pada kalangan penggreh praja, tetapi juga merupakan sikap sebagian besar kaum tua-tua Indonesia yang tidak ikut serta dalam gerakan revolusioner saat proklamasi kemerdekaan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, masyarakat juga menyebarkan seperti pamflet dan mendengarkan siaran-siaran radio di seluruh Jakarta serta wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selang 2 hari setelah proklamasi, datang seorang kurir dari Jakarta bernama Suprato. Ia merupakan karyawan penerbangan yang mengatakan bahwa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Suprato kemudian berpesan kepada angkatan muda di Pekalongan supaya berita ini eh, dikabarkan untuk disebarkan ke seluruh Pekalongan di daerah dengan selalu waspada terhadap kemungkinan yang terjadi. Untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan kembali yang memutuskan 3 persoalan pokok yang
yaitu pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Balai Keamanan Rakyat. Nah, Komite Nasional Indonesia akan dilantik di tingkat pusat maupun daerah. Presiden Soekarno menjelaskan bahwa tujuan semua lapisan pekerjaan agar tercapai solidaritas serta kesatuan nasional yang erat dan membantu menenteramkan rakyat serta melindungi keamanan sekaligus membantu para pemimpin mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, dukungan juga dinyatakan oleh para pegawai Indonesia yang tadinya bekerja di jawatan-jawatan pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 30 Agustus 1945. Para pegawai ini disertakan dengan polisi mengadakan konferensi di Jakarta untuk menyatakan dan sebagai pegawai polisi Indonesia. Sejak ini, mereka mulai mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dari tangan Jepang di Pekalongan. Semua pejabat dan pegawai tunjukkan Jepang secara resmi menyatakan sebagai pegawai sipil pemerintah Republik Indonesia pada 27 September 1945. Nah, sedangkan pihak Jepang di Karisidenan Pekalongan tetap bungkam tentang penyerahan itu sampai kira-kira seminggu setelah proklamasi menolak untuk menjawab secara umum. Seringkali menyangkal secara pribadi pula pengaruh praja tidak tahu apa yang diperbuat karena ketidak ketiadaan instruksi atasan tertindak sangat hati-hati, serta selalu birokratis menanti perintah-perintah atasan dan kunjungan tiba. Nah, proklamasi kemerdekaan tidak diketahui semua daerah pada waktu bersama, disertakan sulitnya komunikasi serta adanya penyegelan radio dilakukan pihak Jepang sebelumnya. Tetapi dukungan daerah semuanya diwujudkan dan pembentukan pemerintah serta KNI setempat meski keterlambatan pembentukan pemerintah beberapa daerah disebabkan sikap ragu ragu tokoh setempat atau upaya pihak Jepang mengalami proses tersebut. Nah, yang kedua ada peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945. Jadi, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan ke seluruh penjuru Indonesia pada 17 Agustus, bendera merah putih berkibar dengan megah dan pekik merdeka. Menjadi salam nasional yang menggugah semangat rakyat, dukungan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan tersebut, melahirkan keberanian untuk menegangkan kedaulatan Indonesia di wilayahnya masing-masing. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan eh, merebut tempat-tempat strategis yang masih dikuasai oleh Jepang. Salah satunya itu tindakan heroik terjadi di Pekalongan. Nah, lapangan Kebon Rojo itu adalah tempat berkumpulnya masyarakat Pekalongan yang menyaksikan perundingan antara pihak Indonesia dengan Jepang. Nah, perundingan tersebut dimaksud untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan merebut senjata dari tangan Jepang. Awalnya perundingan di eh, awalnya perundingan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1945. Tetapi karena ada situasi yang terjadi di Semarang, jadi eh, perundingan tersebut diundur pada tanggal 3 Oktober 1945. Nah, terus lapangan Kebon Rojo sendiri itu adalah menjadi saksi bisu atas strategi yang terjadi ketika masyarakat Pekalongan terbunuh oleh tembakan-tembakan Jepang. Nah, Jepang tidak menyetujui tuntutan yang diajukan oleh pihak Indonesia karena mereka masih berkewajiban menjadi status quo kepada sekutu. Nah, di luar eh, gedung ke gedung KPTI, masyarakat terus-menerus ramai menuntut agar perundingan ini cepat diakhiri dan hal ini mengakibatkan Jepang panik dan akhirnya meluncurkan senjata dan
banyak memakan korban. Nah, terus beberapa pemuda kemudian bertumpur dengan pihak Jepang menggunakan peralatan seadanya yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Dua orang pemuda yaitu Rahayu dan Bismo itu segera naik ke atap kantor kepresidenan. Mereka menurunkan bendera Himomaru dan mengibarkan bendera merah putih. Nah, terus walaupun akhirnya salah satu di antara mereka menjadi sasaran peluru Jepang, tindakan ini menjadi simbol keberanian dan semangat juang rakyat. Lapangan Kebon Rojo ini telah diubah menjadi monumen yang diberi nama Monumen 3 Oktober 1945. Monumen ini terletak di Jalan Pemuda, Kecamatan Pekalongan Barat. Di tengah monumen terdapat 5 patung pahlawan yang melambangkan perjuangan rakyat Pekalongan pada waktu itu. Monumen ini dikelilingi oleh pohon-pohon yang indah dan juga di sepanjang taman monumen ini juga dibangun tempat duduk untuk para pengunjung. Yang ketiga ada keadaan Pekalongan zaman pendudukan Jepang. Nah, kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia selama pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 mengalami perubahan drastis. Awalnya kedatangan Jepang disambut baik sebagai pembebas dari penjajahan Belanda, namun segera berubah menjadi penindasan. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia, memaksa rakyat bekerja sebagai romusha, sementara hasil pertanian disita untuk kepentingan perang, menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Kebijakan ekonomi Jepang mengarah pada penguasaan total terhadap produksi dan distribusi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan semakin sulit. Nah, yang keempat ada berakhirnya peristiwa Kebon Rojo eh, 3 Oktober 1945 di Pekalongan. Nah, peristiwa Kebon Rojo pada 3 Oktober itu merupakan momen penting dalam pengambilan alihan kekuasaan dari Jepang. Suasana tegang saat perundingan antara perwakilan masyarakat dan Jepang memicu aksi berani pemuda yang menurunkan bendera Jepang dan mengibarkan merah putih. Meskipun perundingan awalnya damai, situasi berubah menjadi pertempuran setelah suara tembakan muncul. Nah, menyebabkan banyak korban jiwa. Setelah negosiasi kepada Jepang, setuju untuk menyerahkan kekuasaan dan senjata kepada PKR yang berlangsung lancar sehingga pada 7 Oktober 1945 Pekalongan resmi dari penjajahan Jepang. Nah, kesimpulannya, peristiwa Kebon Rojo pada 3 Oktober 1945 di Pekalongan merupakan momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, latar belakangnya dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penjajahan Jepang yang harus berlanjut masa meski proklamasi kemerdekaan telah dideklarisasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, perundingan antara perwakilan rakyat dan Jepang diadakan untuk membahas pengalihan kekuasaan, namun situasi memanas ketika pemuda menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan merah putih. Nah, memicu pertempuran akibatnya ada 37 pejuang gugur dan 12 lainnya terluka. Peristiwa ini berujung pada pengusiran Jepang dari Pekalongan dan menjadi simbol perjuangan kemerdekaan yang dihormati hingga kini dengan monumen dan peringatan tahunan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.